Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam dan bahagia. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini saya akan sharing pada Anda semuanya bagaimana kita menyusun atau membuat sintesa pembahasan dalam satu tugas akhir. Tugas akhir bisa skripsi, bisa tesis maupun disertasi. Kali ini saya akan memberikan sharing saya satu tugas akhir yang menggunakan variabel laten. Tentu nanti akan berbeda apabila kita menggunakan variabel observe. Itu baik, mari kita mulai. Ya baik, menyusun sintesa pembahasan tugas akhir, bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi. Untuk contoh kali ini, saya menggunakan variabel laten, jenis datanya primer, instrumen yang digunakan adalah kuesioner, kemudian metodenya inferensial, softwarenya yang kita gunakan pada saat ini atau dalam sharing ini adalah SmartPLS versi 3.3. Tentu berlaku juga untuk software yang lain. Bagian pembahasan ini seringkali disebut dengan bagian diskusi, karena memang pada bagian ini untuk mendiskusikan atau merefleksikan hasil penelitian terhadap penelitian terdahulu maupun dengan landasan teori yang kita gunakan. Tujuan pembahasan yang pertama menafsirkan dan menjelaskan hasil penelitian. Yang kedua, menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, membenarkan pendekatan penelitian. Dan yang keempat, mengevaluasi studi kita secara kritis. Pembahasan disusun untuk menjawab mengapa hasil dinyatakan seperti itu. Hipotesisnya terbukti atau tidak terbukti. Ini nanti diperoleh dari output statistik. Selanjutnya pertanyaan apa yang menyebabkan hasilnya seperti itu? Ini bisa diperoleh penjelasannya dari karakteristik responden maupun deskripsi data yang kita susun. Dan yang terakhir adalah bagaimana jika dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembahasan berisi temuan yang diperoleh, peneliti mengelaborasi teori yang digunakan pada kajian pustaka maupun hasil penelitian terdahulu untuk dibandingkan dengan temuan dari penelitian yang kita peroleh. Pembahasan secara komprehensif menyajikan makna, fakta penelitian guna membangun kembali ilmu pengetahuan yang sudah ada. Dalam pembahasan, hindari sitasi pustaka yang terlalu dominan, karena akan mengaburkan penyampaian makna dari penelitian yang kita lakukan. Pembahasan juga bukan merupakan ulangan atau gabungan dari pembahasan yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya. Substansi pembahasan setidaknya ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah hasil uji hipotesis. Dalam pembahasan kita akan menegaskan kembali bagaimana hasil uji hipotesis yang kita lakukan diterima atau ditolak dengan kriteria menggunakan t-tabel atau p-value. Selanjutnya yang kedua adalah karakteristik responden. Kita usahakan kita mengkaitkan, menghubungkan atau mengkorelasikan antara hasil uji hipotesis dengan karakteristik responden yang sudah kita susun, yang sudah kita peroleh. Yang ketiga adalah analisis deskriptif. Korelasi antara uji hipotesis dengan analisis deskriptif atau data deskriptif yang sudah kita
peroleh. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan bagaimana kaitannya dengan penelitian terdahulu. Kita komparasikan apakah hasil penelitian yang kita lakukan ini mendukung atau bertentangan dengan penelitian terdahulu yang sudah kita gunakan untuk menyusun hipotesis. Hasil dari ini semua tentu nanti akan muncul implikasi, baik implikasi teoritis maupun implikasi praktis, yaitu akibat langsung dari hasil temuan penelitian ilmiah yang kita lakukan. Implikasi ini bisa mulai kita lakukan penjelasan sedikit pada subbab pembahasan, tetapi biasanya memang berada pada subbab atau pada bab penutup. Jadi pada pembahasan sudah kita lakukan sedikit analisis dari implikasi yang ada, nanti akan kita tegaskan pada penutup. Model yang akan kita gunakan untuk sharing kali ini seperti ini. Ada 3 variabel X, 1 variabel motivasi kerja, variabel moderating, dan variabel kinerja organisasi. Untuk contoh, pada kali ini akan saya gunakan 2, yaitu 2 hal, 2 variabel. Pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja organisasi ini berpengaruh positif signifikan, sedangkan motivasi terhadap kinerja organisasi tidak berpengaruh atau berpengaruh kecil dan tidak signifikan. 2 hal ini yang akan kita atau akan saya jelaskan pada sharing kali ini. Output dari model tadi seperti ini. Ini adalah output dengan menggunakan SMART-PLS versi 3. Budaya organisasi berpengaruh pada kinerja organisasi. Dengan T statistiknya 2.170 dan P-value-nya di bawah 0,05 yaitu 0,03. Jadi budaya organisasi berpengaruh pada kinerja. Sedangkan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Ini ditunjukkan dengan P-value di atas 0,05. Jadi 2 hasil pengujian hipotesis ini yang akan kita bahas pada sharing kali ini. Yang pertama, kita coba membahas hasil hipotesis yang terbukti, yaitu budaya organisasi yang terbukti berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Ada 4 hal tadi yang kita coba kita lakukan. Yang pertama, hasil uji hipotesis. Jadi di sini sifatnya menegaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi dengan hasil T statistik 2.170, ini lebih besar daripada T tabel 1,96, atau P-value-nya bernilai 0,03 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Yang kedua adalah karakteristik responden. Karakteristik responden itu didasarkan pada berbagai aspek, namun dari data yang ada, saya menggunakan dari aspek pendidikan, karena ini yang ada kaitannya dengan budaya organisasi. Pendidikan pegawai sebesar 65,63% bergelar S1 menunjukkan indikasi bahwa sebagian besar pegawai memahami budaya kerja yang baik atau budaya kerja yang seharusnya dilakukan sehingga berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Nah, ini adalah penjelasan yang mendukung bahwa budaya organisasi
berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Oke, setelah itu sangat penting sekali yang perlu diperhatikan adalah analisis deskriptif. Untuk menjelaskan untuk menjelaskan hasil dari pengujian hipotesis, tentu perlu kita mengkaitkan antara variabel yang mempengaruhi variabel X2 terhadap variabel Y, kinerja organisasi. Kita akan kaitkan dan menjadi bahan penjelasan mengapa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Untuk contoh, saya menggunakan 3 pertanyaan untuk budaya organisasi dan 3 pertanyaan untuk kinerja organisasi. Dalam praktek kita melakukan penelitian ini tentu bisa lebih dari ini, ya. Cuman ini sebagai contoh saja untuk nanti bisa diimplementasikan pada butir-butir kuesioner yang mungkin lebih dari 3. Apabila satu variabel berpengaruh pada variabel yang lain, apabila variabel independen berpengaruh pada variabel dependen, maka kecenderungan kita akan masuk kepada poin yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Sedangkan nanti apabila tidak terbukti, kita gunakan yang sangat tidak setuju, dan kurang setuju atau netral. Sekarang kita kaitkan yang pertama, pertanyaan dari budaya organisasi yang pertama, perusahaan senantiasa menitik beratkan pekerjaan untuk bekerja secara tim atau teamwork. Sebanyak 62,5% itu setuju dan 13% sangat setuju. Kemudian di kinerja organisasi, pertanyaan yang menyatakan bahwa perusahaan telah diaudit OJK dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dengan hasil baik. Responden menyatakan 43,75% setuju dan 25% sangat setuju. Nah, ini kita kaitkan. Nah, artinya bahwa dari data yang kita kumpulkan, ternyata teamwork itu disepakati mereka sebanyak 62,5% setuju dan 28,13% sangat setuju. Ini menghasilkan satu hasil kinerja yang baik sesuai dengan audit dari OJK. Nah, ini itu penjelasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita coba kaitkan pertanyaan kedua dengan pertanyaan kedua pada kinerja organisasi. Hal semacam ini tidak mesti urut, ya. Ya tentu kita harus bisa menganalisis, ya. Apabila pertanyaannya banyak, ya X-nya 2 banyak, Y-nya juga mungkin banyak, kita harus bisa melakukan analisis keterkaitan antara masing-masing pertanyaan yang ada di variabel X2 ini dengan variabel Y. Kebetulan ini urut, tapi tidak mesti seperti ini. Oke. Pertanyaan pertama pada budaya organisasi, bahwa perusahaan memberi saya kesempatan untuk melakukan inovasi dalam bidang pekerjaan, 62,5% setuju, 30% sangat setuju. Kemudian di sini, target-target perusahaan dalam rencana bisnis bank telah tercapai. 4375 setuju, 15,63% sangat setuju. Nah, ini bisa kita kaitkan. Artinya apa? Bahwa inovasi yang bisa dilakukan oleh para karyawannya ini nanti akan terkait dengan target-target perusahaan dari rencana bisnis bank yang sudah ditetapkan. Ya, jadi artinya bahwa budaya organisasi berpengaruh pada kinerja organisasi. Penjelasannya yang kedua dari analisis deskriptif adalah ini. Sedangkan yang ketiga,
Ini kebetulan saya urutkan. Perusahaan lebih fokus untuk pencapaian hasil pekerjaan. 62,5% setuju, 25% sangat setuju. Sedangkan pada kinerja organisasi, perusahaan telah menerapkan penilaian kinerja karyawan KPI untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini juga besar, sangat setuju 43,75% dan sangat setujunya 15,63%. Nah, ini kita kaitkan. Artinya apa? Bahwa perusahaan yang fokus pada pencapaian hasil kerja, terutama yang dilaksanakan oleh karyawannya, itu akan menyebabkan KPI karyawan tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, ini kita kaitkan sebagai penjelasan mengapa budaya organisasi berpengaruh pada kinerja organisasi. Oke, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang kita gunakan untuk menyusun hipotesis. Misalkan penelitiannya dari Santoso et al. Menyatakan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Kemudian penelitian terdahulunya kita dan Juniawan juga sama, ya, berpengaruh. Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian penelitiannya Immanuel dan Fuad Masud juga tidak berbeda, saling mendukung. Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Setelah itu semuanya terkumpul, maka kita bisa jadikan penjelasan menjadi satu pembahasan. Secara ringkas ini saya contohkan, tentu nanti perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan materi referensi yang tersedia. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi, ditunjukkan hasil penelitian dengan p-value 0,030 lebih kecil dari 0,005 atau t-statistik 2170, ya, 2,170 lebih besar dari t-tabel 1,96. Ini penegasan hasil uji hipotesis. Yang kedua, pengaruh dari budaya organisasi terhadap kinerja organisasi juga disebabkan antara lain pendidikan pegawai jenjang S1 memiliki porsi yang cukup besar, yaitu 65,63%. Sehingga pegawai memahami bagaimana membangun budaya kerja yang baik untuk mencapai kinerja perusahaan. Nah, ini diambil korelasinya dengan karakteristik responden. Kemudian berikutnya yang dikaitkan dengan analisis deskriptif. Yang pertama, perusahaan bekerja secara teamwork yang dinyatakan dengan 62,5% setuju, 28,13% sangat setuju, sehingga LHP audit OJK menyatakan perusahaan berkinerja baik. 4375 setuju, 25% sangat setuju. Apa maknanya? Maknanya bahwa perusahaan senantiasa bekerja secara teamwork, sehingga LHP audit OJK menyatakan perusahaan berkinerja baik. Yang kedua, perusahaan memberikan kesempatan pegawai untuk melakukan inovasi dalam bekerja. 62,5% menyatakan setuju, sependapat dengan itu, 30% sangat setuju. Sehingga target RBB dapat dicapai. Pencapaian ini disetujui oleh 43,75% responden setuju dan 15,63% sangat setuju. Maknanya, perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berinovasi sehingga target RBB, rencana bisnis bank, tercapai. Kebetulan penelitian dilakukan di perbankan. Yang ketiga, perusahaan fokus untuk pencapaian hasil kerja. Ini juga disetujui oleh 62,5% responden dan 25% sangat setuju.
Sehingga penilaian KPI karyawan dapat dilakukan dengan baik. Ini juga disetujui. 4375% dan 15,63%. Maknanya, perusahaan fokus pada pencapaian hasil pekerjaan sehingga KPI dapat dilakukan dengan baik. Jadi, keterkaitan analisis deskriptif antara budaya organisasi dengan kinerja organisasi ini, penjelasan ini sebagai dukungan mengapa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Berikutnya yang terakhir, hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santoso et al., Gita dan Juniawan, serta Immanuel dan Mas'ud. Selanjutnya bagaimana pembahasan apabila hasil uji hipotesis tidak terbukti. Sebagai contoh, di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa motivasi tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sama, ada 4 komponen yang akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama, hasil uji hipotesis. Ini hanya penegasan sifatnya. Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena hasil T statistiknya itu 0,689 lebih kecil dari T tabel 1,96 atau P-value-nya sebesar 0,491 ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, jadi tidak signifikan. Poin yang kedua adalah karakteristik responden. Nah, di sini ada 2 karakteristik yang saya gunakan untuk menjelaskan mengapa itu tidak terbukti, yaitu usia dan masa kerja. Usia pegawai 45 tahun sama dengan 50 tahun ini sebesar 47% maksud saya, dengan masa kerja lebih besar 10 tahun juga 47%. Ini diduga berdampak pada aspek motivasi menurun untuk mencapai kinerja organisasi yang semakin menantang. Usia yang semakin menua dan masa kerja yang lama apabila tidak diimbangi dengan pelatihan, pengarahan, ataupun hal yang sifatnya meningkatkan pendidikan pegawai, maka motivasi diduga akan menurun. Berikutnya adalah analisis deskriptif. Tidak berbeda dengan yang tadi, yang berpengaruh. Ini juga kita komparasikan, kita kaitkan antara motivasi kerja, variabel Z dengan organisasi, kinerja organisasi. Sudah saya sampaikan di depan bahwa karena tidak berpengaruh, maka yang kita gunakan adalah sangat tidak setuju, STS, tidak setuju, dan kurang setuju. Ya. Nah, ini kita kaitkan. Ternyata bahwa pernyataan yang menyatakan saya bersemangat dalam menjalankan tugas karena sesuai dengan bidang pekerjaan saya, 9,38% menyatakan sangat tidak setuju 12,5%, dan kurang setuju 12,5%. Nah, ini berkorelasi kuat dengan kinerja organisasi, di mana pertanyaannya mengatakan bahwa perusahaan telah diaudit oleh OJK dalam bentuk laporan LHP, laporan hasil pemeriksaan dengan hasil baik. Ternyata 6,25% sangat tidak setuju, 12,5% tidak setuju, dan kurang setuju 12,5%. Sehingga ini salah satu penjelasan yang mendukung bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, saya terbiasa bekerja dengan target dari perusahaan. Ternyata 3,13% menyatakan tidak setuju, 12,5% tidak setuju, dan 21,88% kurang setuju. Apabila kaitkan dengan pertanyaan Q2 pada kinerja organisasi, ini kebetulan urut
Jadi pertanyaan yang kedua juga ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, tetapi tidak mesti harus urut seperti ini ya. Jadi kita harus mampu melakukan analisisnya. Apabila ini tidak terkait dengan Q2, mungkin terkait dengan Q3, ya kita harus menyesuaikan. Ya, jadi pengaruhnya di sini dinyatakan saya terbiasa bekerja dengan target. Nah, tidak semuanya menyatakan setuju dengan itu. Kemudian di sini target perusahaan dalam rencana bisnis bank telah tercapai, ternyata juga tidak tercapai. Ya, menurut beberapa responden tidak tercapai. Maka ini bisa kita kaitkan. Karena karyawannya tidak terbiasa dengan target, maka RBB targetnya juga tidak tercapai. Yang ketiga, ya seperti ini tidak urut ya. Tidak mesti yang ketiga, tapi masih tetap yang kedua. Jadi yang kedua, karena tidak terbiasa dengan target, maka penerapan KPI untuk mencapai tujuan perusahaan juga tidak semua karyawan atau responden menyatakan setuju. Sangat tidak setuju 9,38%, tidak setuju 12,5%, dan kurang setuju 18,75%. Jadi ini adalah penjelasan yang bisa kita lakukan. Kita lakukan apabila hipotesisnya dalam hal ini menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Oke. Berikutnya penelitian terdahulu, ya sama dengan penjelasan yang di atas tadi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa hasil penelitian menyatakan motivasi berpengaruh positif dan signifikan. Ada 3 penelitian ini yang digunakan untuk menyusun hipotesis, tapi penelitian yang kita lakukan menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh. Ya, dari hasil yang seperti itu tadi, maka substansi pembahasan pada hipotesis yang menyatakan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, penegasan kembali mengapa tidak berpengaruh yang ditunjukkan dengan p-value maupun p-statistik. Yang kedua, tidak berpengaruhnya motivasi kerja terhadap kinerja disebabkan antara lain 47% pegawai usianya sudah tua dan 47% masa kerjanya di atas 10 tahun, sehingga diduga motivasinya menurun untuk mencapai kinerja organisasi yang tinggi. Yang ketiga, terkait dengan analisis deskriptif, pegawai bersemangat menjalankan pekerjaan, ternyata tidak semua responden setuju. Ya, sangat tidak setuju 9,38%, tidak setuju 12,5%, dan 12,5% kurang setuju. Sehingga LHP audit OJK menyatakan perusahaan berkinerja baik. Demikian hal ini juga tidak semua responden setuju. 6,25% sangat tidak setuju, 12,5% tidak setuju, dan 12,5% kurang setuju. Maknanya, pegawai kurang bersemangat sehingga kinerja hasil audit OJK menyatakan tidak baik. Yang kedua, perusahaan terbiasa bekerja dengan target. Sama, ini tidak semua setuju ya. Responden tidak semuanya setuju, dinyatakan dengan angka-angka yang ada dalam kurung ini. Sehingga target RBB dapat tercapai, ini juga tidak setuju. Maka ada korelasi antara kebiasaan bekerja dengan target RBB yang dicapai. Oleh sebab itu, maka maknanya perusahaan tidak terbiasa menetapkan target sehingga RBB tidak tercapai. Ketiga, perusahaan terbiasa dengan target, juga demikian, responden tidak semuanya menyatakan setuju. Sehingga dapat dilakukan penilaian KPI karyawan. Sama juga, tidak semua responden setuju, seperti yang dinyatakan dalam angka-angka dalam kurung ini.
Maknanya perusahaan tidak menetapkan target sehingga penilaian KPI karyawan tidak dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir, bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti, misalkan seperti yang dilakukan oleh Immanuel dan Fuad 2017, Gita dan Nahyar 2016, Afifa dan Musadek 2017. Nah, dengan demikian maka substansi pembahasan secara ringkas lengkap di sini. Hanya tinggal rekan-rekan mahasiswa kalau menyusun pembahasan tinggal melengkapi, menambah referensi dan sebagainya sehingga pembahasan lebih mantap dan lebih memadai, lebih bagus. Implikasi. Yang pertama, apa implikasinya budaya kerja berpengaruh pada kinerja? Dari hasil penelitian yang kita lakukan, implikasi teoritisnya bahwa teamwork, kemampuan karyawan berinovasi, dan penetapan target akan mendorong mewujudkan pencapaian kinerja perusahaan. Sedangkan implikasi praktisnya, perusahaan harus mendorong terbentuknya teamwork melalui pelatihan, mengembangkan kemampuan berinovasi, dan menetapkan KPI. Itu implikasi praktisnya. Adapun motivasi tidak berpengaruh pada kinerja, implikasi teoritisnya untuk mencapai kinerja perusahaan, motivasi karyawan harus mendapat perhatian yang serius. Adapun implikasi praktisnya, penempatan karyawan harus sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya. Karyawan dilatih untuk membiasakan diri bekerja dengan target. Ya, demikian sharing saya pada rekan-rekan mahasiswa semuanya atau siapapun yang membutuhkan penjelasan bagaimana kita mengembangkan, membuat sintesa pembahasan dalam satu bagian dari tugas akhir.